Film dibuka dengan Hollywood ialah seorang bos Yakuza yang sedang menahan sakit akibat ditato dengan cara manual oleh sang master tato, dan saat dinasehati kalau rasa sakit jarum terhadap kulitnya sangat luar biasa, artinya jalan hidup yang Hollywood pilih tidak cocok, sehingga karena tersinggung dia pun langsung mengancam akan membunuhnya. Namun karena harus menyelesaikan tato tersebut, Hollywood pun akan menunda pembunuhannya, dan tiba-tiba anak buahnya datang membawa surat yang saat dibuka hanya berisi pasir hitam, sehingga karena bapak tato tahu kalau surat itu adalah surat kematian, dia pun memberitahu kalau tahun lalu saat kliennya menerima surat tersebut, dia langsung diserang oleh sesuatu yang keluar dari bayangan, dan sebagai bukti bapak tato juga ikut terluka. Namun karena Hollywood mengolok-olok cerita bapak itu, akhirnya lalu akhirnya Hollywood pun meminta ampun, namun bapak itu bilang kalau ninja tidak bisa dibeli karena mereka bukan manusia dan langsung dikirim dari neraka, sehingga dan juga akhirnya selama 57 tahun bapak itu melihat ninja secara langsung. Lalu kita beralih ke Berlin, di mana Mika sebagai peneliti forensik sedang memberi laporan pada Ryan, ialah atasannya, perihal kasus Delgata yang membuat dia pun pusing karena Mika kekeh ingin membahas tentang ninja. All I'm asking for is an hour. That's all. Akhirnya Mika memberitahu hasil penyelidikannya ialah dari transkrip hasil persidangan kasus Kunimoto Shigekai, ditemukan jumlah pembayaran berupa emas 100 kilo yang mana jejak transaksi ilegal itu selalu bertepatan dengan pembunuhan tokoh politik tingkat tinggi di berbagai dunia, dan juga aliran dana itu masuk ke klan bernama Ozunu yang dicurigai adalah ninja pembunuh bayaran yang sudah melakukan operasinya selama 1000 tahun. Ditambah Mika tahu kalau klan itu selalu menculik anak-anak untuk dijadikan seorang pembunuh. Sedangkan di tempat lain, Raizo yang sedang menunggu laundry tiba-tiba diminta tolong oleh wanita itu untuk membantu melipatkan kain tersebut. Namun saat Raizo ingin tahu dari mana asal klan wanita itu, tiba-tiba lalu keesokan harinya, Ryan pun berhasil mendapatkan berkas rahasia dari temannya di Moskow yang berisi kalau semasa Perang Dingin banyak sekali politisi yang dibunuh dengan cara kuno, dan juga tertulis kalau pelakunya adalah klan nomor 9. Dan karena Ryan mulai mempercayai tentang ninja, dia pun memperingatkan Mika untuk tidak menarik perhatian dari pihak luar. Dan di tempat Raizo, saat dia kembali ke kosannya, dia pun diberitahu kalau penjaga di sana baru saja masuk ke dalam kamarnya untuk memperbaiki pemanas yang rusak, sehingga setelah itu Raizo pun langsung memeriksa semua barang-barang miliknya. Namun Raizo pun jadi ingat lagi masa lalu di mana Lord Ozunu ialah ketua klan tersebut sedang memberitahu semua anak di sana kalau mereka adalah bagian dari klan ini, sehingga Ozunu memperkenalkan anggota baru yang sudah diberi nama Raizo. Dan setelah itu, saat mereka akan makan, Ozunu pun menunjukkan bagaimana cara mengendalikan seluruh tubuhnya sesuai dengan keinginan agar tidak menjadi kelemahan. Sehingga Ozunu memberitahu kalau mulai besok mereka semua akan menjalani latihan keras sebagai seorang ninja.
Lalu keesokan harinya saat Raizo sudah memenangkan pertarungan, Ozono pun menanamkan padanya kalau nanti saat menghadapi musuh yang sebenarnya, Raizo tidak boleh ragu maupun merasa kasihan karena untuk selamat, Raizo harus belajar untuk tidak takut apapun. Dan setelah itu, Raizo pun dilatih supaya langkahnya tidak terdengar, tapi ya, karena mengeluarkan suara dengan kejamnya, Ozono pun langsung memberikan hukuman padanya. Namun karena luka itu tidak bisa membuatnya tidur, tiba-tiba Kiriko menyuruhnya diam sambil memberikannya salep anti nyeri. Lalu kita kembali ke Mika, dia pun sedang mendatangi rumah dari korban yang ada di laporan tersebut, di mana istri korban menceritakan kalau 2 tahun yang lalu sebelum suaminya tewas, selain dia memasang lampu di setiap sudut rumah, dia juga menambahkan kunci pada pintu masuk dengan alasan kalau tidak boleh ada bayangan sama sekali, dan juga setelah suaminya didatangi oleh seseorang, anehnya dia terlihat sangat ketakutan padahal suaminya adalah intelijen Rusia, sehingga saat malam terjadilah insiden tersebut. Dan karena Mika adalah orang pertama yang ingin menangani kasus ini, akhirnya dia pun diberikan semua berkas investigasi milik suaminya dan setelah pulang, Mika pun langsung memeriksa semuanya. Sedangkan Raizo seperti biasa dia pun sedang melatih kemampuannya. Namun gerakan tersebut Raizo dapatkan saat waktu dulu dia berduel dengan Takeshi. Dan karena Ozono tidak senang melihat Raizo seperti melebih-lebihkan rasa sakit dari pukulannya Takeshi, akhirnya ya, rasa sakit itu akan menjadi ujian bertahan hidup Raizo hingga besok pagi. Lalu di kantor, saat Mika masih terus mencari tahu tentang kasus tersebut, tiba-tiba dia didatangi oleh agen Zabransky yang penasaran dengan hubungan Mika bersama Rian. Lalu saat Zabransky mengatakan kalau lembaga sedang memeriksa agen lapangan yang punya beban kerja berat, Mika pun jadi sadar kalau gerak-gerik mereka selama ini sedang diawasi oleh otoritas yang lebih tinggi.
Sehingga setelah pulang, Mika langsung memberitahu tentang Zabransky dan Ryan sadar walau masih belum ada gambaran, tapi sepertinya mereka sedang dalam masalah besar akibat menyelidiki tentang ninja dan Ryan memintanya untuk berhati-hati. Lalu saat pulang, selain Mika jadi parno, dia pun langsung menyalakan semua ruangan dan setelah itu, dia membaca buku catatan milik Ibnu Battuta, ialah penjelajah Islam legendaris yang menemukan klan 9 pada abad ke-14 dengan nama asli klan Pasir Hitam, di mana di dalamnya memang dari dulu semua prajurit di sana selalu diisi oleh anak yatim piatu. Dan kembali ke Raizo, saat dia mendengar suara seng yang terlindas dan mirip seperti detak jantung, dia pun jadi ingat saat remaja dulu di mana saat Kiriko sengaja memotong tali dari pohon itu, dia pun tidak takut dihukum karena baginya jantung pohon akan tahu kemana arah batangnya akan tumbuh. Begitu juga dengan jantung Raizo yang saat dicek ternyata katanya dia sangat senang bertemu dengan Kiriko, sehingga Raizo juga diminta untuk mengecek jantung miliknya. Not lying. Lalu ketajaman indera pendengarannya Raizo dapatkan saat waktu itu dia dituntut untuk bergantung hanya pada salah satu inderanya saja. You must see with the mother in your eyes. Namun masalahnya selama 1 tahun dia pun tidak boleh melihat sama sekali sehingga setiap malam Raizo mempertajam pendengarannya dengan mendengarkan suara detak jantung Kiriko dari jauh. Dan keesokan paginya setelah Kiriko berhasil menang dalam latihan, dia pun dipaksa untuk menyayat lawannya tersebut karena sebagai seorang ninja tidak boleh ada kegagalan sama sekali. Ya, karena menolak, akhirnya You know the law. dan juga saat malam Kiriko jadi dikurung di luar di mana Raizo pun tidak mengerti mengapa Kiriko tidak mengikuti peraturan. Namun di malam berikutnya saat badai datang, Raizo pun langsung mengejar Kiriko yang akan melarikan diri dan karena Kiriko mencintainya, dia pun ingin agar Raizo ikut bersamanya, tapi Raizo yang berkeyakinan kalau hidupnya ada di sini, akhirnya Kiriko pun meninggalkannya. Dan kembali ke Mika, dia pun diberitahu Ryan kalau saat ini semua lembaga tingkat atas sedang menggeledah kantornya dan Mika disuruh untuk berkemas pergi dari kota ini karena ternyata para ninja itu terkait dengan seluruh hal penting di dunia ini. Namun saat Mika kembali, ternyata apartemennya sudah mati lampu dan menurut tetangganya kalau hal ini sering terjadi sehingga Mika pun memberanikan diri untuk masuk ke kamarnya dan di dalam dia pun menemukan surat misterius.
Lalu salah satu ninja itu bilang kalau mereka sedang mengincarnya ke sini dan karena dia bisa membantu, Mika pun diminta untuk agar mempercayainya. Ya, akhirnya Mika melihat orang yang muncul di rekaman CCTV itu dan Mika memberitahu sedikit pengetahuannya tentang klan 9 yang menjadi pembunuh bayaran untuk pemerintah. Namun saat Raizo baru mau memperkenalkan diri, dia pun tahu kalau yang lain akan segera sampai. They're coming. Run, little brother. Run. Dan kembali ke masa lalu, di mana ternyata pelarian Kiriko berhasil digagalkan dan karena teriakannya terdengar, Raizo pun langsung melihatnya. Akhirnya, keesokan paginya Kiriko pun diikat di hadapan semua orang sebagai contoh dari seorang pengkhianat klan dan Takeshi langsung ditugaskan untuk mengeksekusinya. Lalu saat di mobil, selain Raizo tidak memberitahu kemana mereka akan pergi, dia juga mengatakan kalau para ninja dapat mengikuti bau tubuh targetnya seperti seekor serigala. Sehingga mereka berdua pun mulai berkenalan dan Mika bertanya mengapa Raizo yang berasal dari klan yang sama malah mengkhianati mereka dan menyelamatkannya. Namun hal itu malah mengingatkan dia lagi saat waktu mendapatkan tugas pertamanya ialah membunuh orang yang menggunakan jam berwarna emas. Dan setelah ketemu, akhirnya lalu saat kembali, Raizo diminta untuk menyimpan jam itu sebagai pengingat kalau segala yang ada di hidupnya adalah hadiah dari Ozunu. Namun untuk membuktikan kalau Raizo adalah bagian dari klan ini, dia pun diminta untuk membunuh wanita yang sudah ketahuan melarikan diri lagi karena di peraturan klan pengkhianat harus dibayar oleh nyawa. Maka dari itu Raizo tidak menjawab pertanyaannya Mika dan dia meminta untuk segera belok kiri. Lalu setelah sampai di sebuah mall, Raizo memperingatkannya jika Mika lari maka tidak ada lagi orang yang bisa melindunginya. Dan setelah itu mereka pun menyewa kamar hotel di mana Raizo meminta Mika untuk segera mandi tanpa menggunakan sabun sambil memberikannya pakaian baru. Lalu setelah beres, Raizo pun langsung memutarkan rokoknya pada Mika supaya membuat bau tubuhnya tidak tercium, sehingga setelah mereka keluar, Mika pun memberitahu Rian kalau selain dia baik-baik saja, saat ini dia mempercayai ninja yang menyelamatkannya dan akhirnya Rian langsung memberikan alamat untuk mereka bertemu. That's alright. He's a good guy. Namun saat Raizo tiba-tiba bilang kenapa Rian melakukan ini, akhirnya
Ya, mereka pun membawa Raizo ke tempat rahasia dan juga Rian tetap kekeh kalau Raizo adalah mesin pembunuh yang sangat berbahaya dan akhirnya Rian mengajak Mika untuk berdebat di tempat lain. Come on, let's go, Rouse! Sehingga saat di dalam, Rian memberitahu kalau saat ini selain tidak tahu mereka terlibat dengan apa, dia juga yakin kalau ada seseorang yang sedang menjebak mereka. Namun Mika memberitahu kalau para ninja dan Raizo sudah bertahun-tahun saling mencoba untuk membunuh satu sama lain, dan akhirnya Rian memberikan alat pelacak darurat jika nanti Mika dalam masalah. Dan setelah itu, Mika pun mendatangi Raizo untuk memberikannya minum. Akhirnya Mika pun meminta maaf karena malah jadi seperti ini, namun Raizo pun tahu kalau Mika berkata jujur karena jantungnya sangat istimewa, dan saat Mika memberitahu Rian akan menolongnya, Raizo pun bilang kalau semuanya sudah terlambat, sehingga saat Mika keluar untuk memperingati semua orang, mereka pun malah mengolok-ngolok tentang ninja dan tiba-tiba Go with us, secure the prisoner. ya, akhirnya Mika pun kembali ke ruang Raizo untuk membawanya pergi dari sini, namun di atas dan setelah mendapatkan kunci, Mika pun langsung pergi ke ruangan Raizo untuk membebaskannya dari sana. Namun karena salah satu ninja berhasil masuk ke dalam, Mika pun diminta untuk bergerak cepat membuka borgol tersebut dan Have much time. Let's go. lalu saat mereka sampai di sebuah ruangan, Mika pun diminta untuk pergi duluan ke atas karena Raizo tahu di tempat ini ada sesuatu. Little brother. Dan saat Mika sampai di mobilnya, dia pun malah diam di sana karena ingin menunggu Raizo. Tapi karena ada bayangan, akhirnya sedangkan Raizo yang sudah terluka parah, dia pun akhirnya mencoba untuk melarikan diri.
Ya, selain Mika tidak percaya kalau dia berhasil menemukannya, Raizo juga menolak untuk dibawa ke rumah sakit. Mika, where are you? Sehingga saat di perjalanan, Mika memberitahu Ryan kalau selain Raizo masih hidup, dia juga tidak mau disusul olehnya. Dan saat mereka kembali ke hotel, tiba-tiba Mika berbicara pada Raizo yang sedang tidur kalau dia berterima kasih karena sudah diselamatkan olehnya, dan juga Mika meminta maaf karena dia akan menyalakan alat pelacak tersebut, sehingga di tempatnya Ryan mereka pun menemukan sinyal itu dan langsung ke sana. Namun sayangnya para ninja berhasil menemukan Raizo terlebih dahulu. Lalu setelah mereka sampai, Mika memberitahu kalau para ninja sudah membawanya lebih dulu, sehingga saat Raizo sadar sambil mengingat ajaran Ozunu tentang pengendalian tubuhnya, dia pun langsung memfokuskan pikirannya agar bisa menggunakan jutsu penyembuhan. Dan setelah Raizo dibawa ke hadapannya Ozunu, dia pun diberitahu kalau waktu itu Ozunu melihat potensi yang sangat tinggi pada dirinya dan dia berencana akan menjadikannya sebagai ketua klan yang berikutnya. Namun karena tindakan pengkhianatan ini, dia pun akan menerima akibatnya. Yang mana setelah itu Raizo diperlakukan sama seperti Kiriko, ialah dia akan dijadikan contoh pengkhianat di hadapan semua ninja, sehingga saat Ozunu menotok perutnya, dia pun tidak sengaja memuntahkan alat pelacak tersebut dan... Ya, ternyata para polisi mengikuti sinyal tersebut sehingga peperangan pun terjadi. Stay here. Lalu setelah Takeshi membantai polisi, dia pun langsung meladeni Raizo yang sudah menunggunya. Ditambah, Takeshi pun malah menyinggung tentang kematian Kiriko di tangannya, sehingga... Setelah itu Raizo langsung mencari Ozunu dan saat melewati lantai tersebut ternyata memang lantai itu sengaja dibuat untuk bunyi sehingga karena kecewa akhirnya... Dan karena Ozunu terus mengatakan tentang pengkhianatan keluarga, akhirnya Raizo menegaskan kalau klan ini bukanlah keluarganya, begitu juga Ozunu bukanlah ayahnya.
Lalu saat Ozunu akan membunuhnya, ya karena hal itu akhirnya dan karena ingin membalas jasanya, akhirnya Raizo menggunakan jutsu penyembuh sambil bilang selain dia akan baik-baik saja, posisi jantungnya sangat spesial sehingga saat diperiksa, Mika bilang kalau jantungnya berada di sebelah kanan. Lalu keesokan harinya, Raizo kembali ke tembok tempat kaburnya Kiriko dan langsung memanjatnya karena Raizo ingin mencoba percaya kalau di luar sana ada kehidupan yang menantinya sehingga cerita pun tamat.